Ayyuhat tullab, hayya nata'allam al-qawaidal lughatal arabiyyah. Murid-murid, mari kita mempelajari kaidah bahasa Arab. Kali ini kita akan mempelajari struktur kalimat yang diawali huruf nasab. Apa itu huruf nasab? Huruf nasab itu ada 3, an, lan, dan li. Huruf nasab biasanya terletak sebelum fi'il mudhari. Apa itu fi'il mudhari? Fi'il mudhari itu kata kerja yang menunjukkan makna sedang dikerjakan. Untuk mengetahui kalimat itu fi'il mudhari atau bukan, ingatlah ciri-cirinya. Ciri yang pertama, fi'il mudhari paling sedikit terdiri dari 4 huruf. Ciri yang kedua, baris akhirnya dhammah. Ciri yang ketiga, fi'il mudhari selalu diawali dengan salah satu huruf dari keempat huruf ini, yaitu yang pertama diawali huruf alif, yaitu azhabu, artinya saya, laki-laki atau perempuan, sedang pergi. Yang kedua diawali huruf nun atau na, contohnya nazhabu, artinya kami sedang pergi. Yang ketiga diawali huruf ya, contohnya yadhabu, artinya dia, laki-laki, sedang pergi. Keempat diawali huruf ta, contohnya tazhabu, yang artinya kamu atau dia, perempuan, sedang pergi. Jika fi'il mudhari diawali huruf nasab yang 3 tadi itu an, lan, dan li, maka baris akhir dari fi'il mudhari diubah dari dhammah menjadi fathah. Contohnya asli azhabu, bu, di sini barisnya dhammah. Ketika kemasukan alat nasab an, lan, atau li, misalnya lan azhaba, maka baris akhirnya jadi fathah, azhaba, bukan azhabu. Jadi lan azhaba atau an azhaba atau li azhaba. Setelah kita mengetahui ciri-ciri fi'il mudhari dan 3 alat nasab an, lan, dan li, sekarang yang perlu kita ketahui adalah bagaimana penggunaan atau letak alat nasab an, lan, dan li. Ketiga alat nasab an, lan, dan li, letak dan kegunaannya berbeda-beda. Yang pertama, an. Pada umumnya an letaknya di tengah-tengah kalimat, bukan di awal kalimat. Contoh kalimat yang menggunakan an adalah uridu an azhaba ilal mustashfa, yang artinya saya ingin pergi ke rumah sakit. An di sini letaknya di tengah-tengah kalimat setelah kata uridu. Baru ada kata an, setelah itu ada fi'il mudhari azhaba. Fi'il mudhari ini terdiri dari 4 huruf. Azhaba awalnya alif. Terus kalau kemasukan alat nasab, kemasukan an, maka menjadi azhaba, bukan azhabu. Artinya uridu an azhaba ilal mustashfa, artinya saya ingin pergi ke rumah sakit. Mari kita uraikan contoh an pada fi'il mudhari dengan 4 tanda tadi, 4 tanda huruf fi'il mudhari, yaitu yang awalnya alif, yang awalnya nun, yang awalnya ya, dan yang awalnya ta. Contoh 1, uridu an adhaba ilal mustashfa,
diawali huruf A, adhaba, yang artinya saya ingin pergi ke rumah sakit. Contoh kedua, nuridu an nadhhaba ilal mustashfa, diawali dengan huruf na, nuridu, nadhhaba, yang artinya kami ingin pergi ke rumah sakit. Contoh yang ketiga, yuridu an yazhaba ilal mustashfa, diawali huruf ya, yuridu, yazhaba, yang artinya dia laki-laki ingin pergi ke rumah sakit. Contoh yang keempat, turidu an tadhhaba ilal mustashfa, diawali huruf ta, turidu, tazhaba, yang artinya kamu atau dia perempuan ingin pergi ke rumah sakit. Jadi keempat contoh kalimat ini yaitu diawali huruf an, alat nasab, makanya fi'il mudhari'nya barisnya fathah, adhaba, nadhhaba, yadhhaba, tadhhaba. Kemudian alat nasab yang kedua yaitu lan. Pada umumnya lan letaknya di awal kalimat. Arti lan yaitu tidak. Nah, ini lan ini letaknya di awal. Kalau tadi an di tengah-tengah. Kalau lan di awal. Contoh kalimat yang menggunakan lan. Lan ala'aba sobahan. Lan. Lan ini di awal, terus setelah itu fi'il mudhari', ala'aba. A ini artinya saya, al. Aba, barisnya akhirnya fathah. An al-aba sobahan, yang artinya saya tidak bermain di pagi hari. Mari kita uraikan contoh yang tadi menjadi keempat fi'il mudhari'. Yang pertama, lan al'aba sobahan, diawali huruf A, yang artinya saya. Lan al'aba, al'aba, yang artinya saya tidak bermain di pagi hari. Yang kedua, diawali huruf na. Lan nal'aba sobahan, nal'aba, diawali huruf na, yang artinya kami tidak bermain di pagi hari. Yang ketiga, diawali huruf ya. Lan yal'aba sobahan, yang artinya dia laki-laki tidak bermain di pagi hari. Yang keempat, diawali huruf ta. Lan tal'aba sobahan, tal'aba, diawali huruf ta, yang artinya kamu atau dia perempuan tidak bermain di pagi hari. Itu dia contoh dari alat nasab lan. Lan ini letaknya di awal. Jadi lan setelah itu baru fi'il mudhari', lan al-aba atau lan nal-aba atau lan yal-aba atau lan tal-aba. Tetap baris akhir dari fi'il mudhari' harus fathah. Al-aba, ba, bukannya lan al-abu tapi lan al-aba. Alat nasab yang ketiga yaitu li. Pada umumnya li letaknya di akhir kalimat. Kalau lan di awal kalimat, kalau an di tengah kalimat. Kalau li ini di akhir, hampir-hampir akhir. Arti li yaitu agar atau supaya. Dan tujuannya ini untuk menjelaskan suatu alasan. Contoh kalimat yang menggunakan li. Adkhulu ilal fasli li adrusad durusa, li adrusa. Di sini aslinya adrusa, tapi ketambahan alat nasab jadinya li adrusa, disambungin, yang artinya saya masuk ke kelas untuk belajar pelajaran. Mari kita uraikan contoh fi'il mudhari' ini menjadi empat tanda tadi fi'il mudhari' yang diawali huruf alif, diawali huruf na, diawali huruf ya, dan diawali huruf ta. Yang pertama,
Adkhulu ilal fasli li adrusad durusa. Adkhulu, a diawali dengan huruf alif. Li adrusa diawali dengan huruf alif, yang artinya saya masuk ke kelas untuk belajar pelajaran. Yang kedua diawali huruf na. Nadkhulu ilal fasli li nadrusad durusa, yang artinya kami masuk ke kelas untuk belajar pelajaran. Yang ketiga diawali huruf ya. Yadkhulu ilal fasli liyadrusad durusa, yang artinya dia laki-laki masuk ke kelas untuk belajar pelajaran. Yang keempat diawali huruf ta. Tadkhulu ilal fasli litadrusad durusa, kamu atau dia perempuan masuk ke kelas untuk belajar pelajaran. Jadi ingat ya anak-anak ya, kalau diawali huruf nasab maka fiil mudhari'nya barisnya fathah. Li adrusa, sa di sini barisnya fathah. Ya, diingat. Setelah kita mengetahui caranya, maka cobalah tulis 10 kalimat berikut ini di buku tulis dan isilah titik-titik dengan salah satu huruf nasab. Diisi nih titik-titik. Diisi dengan an atau li atau lan yang sesuai tadi. Kalau an itu letaknya di tengah, kalau li di akhir, harus disambungin sama fiilnya kayak tadi li adrusa. Kalau lan itu di awal letaknya. Harus diisi titik-titik ini dengan salah satu huruf nasab sesuai dengan kaidah peletakannya, di awal, di tengah, atau di akhir. Lalu ganti awal huruf fiil mudhari dengan 4 huruf, yaitu alif, ya, ta, dan na. Jadi setelah titik-titiknya ini diisi dengan an, lan, atau li, setelah itu diuraikan. Tiap satu kalimatnya diuraikan fiil mudhari'nya dengan 4 huruf awalnya tadi, dengan alif, dengan ya, dengan ta, dengan na. Kayak contoh yang tadi itu, lan al-aba diawali dengan huruf alif, lan nal-aba diawali dengan huruf na, lan yal-aba diawali dengan huruf ya, lan tal-aba diawali dengan huruf ta. Nah, jadi setelah diisi titik-titiknya, lalu diuraikan kalimatnya ke 4 contoh jadinya. Soal nomor 1. Yuridu titik-titik-titik yu'alijal mardo. Dia ingin mengobati orang sakit. Soal nomor 2. Titik-titik-titik atbakho al-khodrawat. Saya tidak memasak sayuran. Soal nomor 3. Nadhahabu ilal madrasati titik-titik-titik natlubal ilma. Artinya, kami pergi ke sekolah untuk kami menuntut ilmu. Soal nomor 4. Titik-titik-titik arji'a lailan. Artinya, saya tidak pulang malam hari. Soal nomor 5. Yuridu titik-titik-titik yadbaha al-baqarata. Artinya, dia ingin menyembelih sapi. Soal nomor 6. Tashtari al-kitaba fid dukan titik-titik-titik naktubat darsa. Artinya, kami membeli buku di toko untuk kami menulis pelajaran. Soal nomor 7. Yuridu titik-titik-titik yudarrisa at-tullab. Artinya, dia ingin mengajari murid-murid. Soal nomor 8. Titik-titik-titik aktuba ad-darsa.
Saya tidak menulis pelajaran. Soal nomor 9. Yuridu yagsilal malabisa. Artinya, dia ingin mencuci pakaian. Soal yang terakhir, nadhabu ilal mazra'ati nazra'a ar-ruzza. Artinya, kami pergi ke ladang untuk kami menanam padi. Demikian pembelajaran kaidah bahasa Arab tentang struktur kalimat yang diawali huruf nasab. Tadi huruf nasab ada 3, ada an, lan, dan li. Setelah itu fi'il mudhari'nya harus fathah kalau udah kemasukan huruf nasab. Silahkan dicoba 10 soal latihan yang tadi. Jika belum bisa mengerjakan, maka simak kembali video ini dari awal tentang cara menyusun struktur kalimat yang diawali huruf nasab. Sekian, terima kasih.